Hai Sobat Milsi, welcome back di channel YouTube Sinar Soft Store. Aku ada kabar terbaru nih dari brand ikonik Motorola yang akhirnya comeback lagi ke pasar Indonesia. Halo Moto. Yups, ini dia Motorola Moto G45 5G. Brand ini terakhir hadir di Indonesia pada tahun 2018 dan sekarang balik lagi dengan harga di segmen 2 jutaan. Wow, sepertinya Motorola ini pede banget ya masuk dengan harga segitu. Atau mungkin handphone ini mau kasih paham nih ke brand-brand lain yang di harga 2 jutaan. Apakah Motorola Series J ini bisa saingan dengan brand-brand lain? Buat yang penasaran, jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Mari kita bahas dulu dusnya nih. Di bagian depan dusnya ini nggak lebay dan simple banget ya. Cuman ada tulisan NFC, di tengahnya ini ada tulisan Moto G45 5G. Dan di bawahnya ini ada logo Motorola. Di sebelah kiri ada tulisan keterangan tentang handphonenya lumayan panjang juga ya. Jadi di sini tuh ngejelasin kalau handphone ini punya sensor kamera 50 megapiksel yang menggabungkan 4 piksel menjadi satu. Kemudian ini juga ada jelasin fitur-fiturnya, ada NFC segala macam. Wow, ini cukup detail ya. Jarang-jarang loh dus handphone yang jelasin seperti ini. Lanjut di bagian kanannya ini ada tulisan Hello Moto. Untuk atasnya ini polosan aja ya. Di bagian bawahnya ada email dan keterangan warna handphonenya. Nah lanjut nih ke bagian belakangnya. Ini baru ada desain handphonenya yang jelas banget ya. Kemudian ini ada tulisan Moto G45 5G. Ini juga ada tulisan Super Fast 5G Performance Snapdragon 6S Gen 3 Octa-core Processor. Di sini ada tulisan 50 megapiksel, kamera sistem, dan premium design with vegan leather. Oke, lanjut ke penjualannya. Ini yang pertama ada handphonenya dan ada soft case bening yang sudah terpasang dengan handphonenya langsung. Kemudian ada dusnya lagi yang isinya ini ada SIM injektor dan ada buku panduan juga buku garansi. Kemudian di sini ada kepala adaptor berwarna hitam. Wow, keren banget ya. Di sini tertulis jelas pastinya 20 watt dan ada logo Motorola. Dan yang terakhir ada kabel USB Type-C. Sekarang mari kita bahas desainnya nih. Untuk back cover handphonenya ini pakai tekstur vegan leather alias tampak seperti kulit nih ya. Nih aku kasih lihat. Kalau untuk framenya ini pastinya polikarbonat. Nah, di sini ada tulisan 50 megapiksel quad pixel. Ada satu flash juga. Kemudian ada dua modul kamera dengan desain yang menurut aku ini cukup elegan ya. Di tengahnya ini ada logo Motorola, lalu untuk dimensi panjangnya 162,7 mm, lebarnya 74,6 mm, untuk ketebalannya 8 mm. Dan berat handphone ini di 183 gram. Menurut aku handphone ini ringan banget ya, enteng gitu. Oke, kita lanjut ke layarnya nih. Di sini aku hidupin dulu ya handphonenya. Wow, kita disambut Hello Moto nih dengan gambar Candi Borobudur. Ciri khas Indonesia banget ya. Cakep juga nih idenya. Widih, animasinya oke banget nih. Yups, ini dia penampilan layar dari handphone Motorola Moto G45 5G yang ukuran layarnya ini di 6,5 inch dengan tipe layar IPS LCD, refresh rate-nya di 120 Hz. Untuk bezelnya ini simetris ya, tapi bagian dagunya ini lebih tebal. Kemudian untuk resolusi handphonenya 720 x 1600 pixel, rasionya 20:9. Untuk kerapatan pixelnya di 270 ppi density. Oh iya, handphone ini juga sudah diberi proteksi layar Corning Gorilla Glass 3 loh. Mantep banget sih ini. Untuk sisi kanannya, di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Di sisi atasnya ada lubang mic dan ada tulisan Dolby Atmos. Untuk sisi kirinya ada slot SIM yang jenisnya ini hybrid ya. Kemudian bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, lubang mic, lubang charger, dan ada lubang speaker. Ngomong-ngomong soal speaker, Motorola J45 ini udah pakai stereo speaker yang ada di bagian bawah dan juga satu lagi ada di bagian earpiece-nya. Untuk suaranya ini cukup kencang dan juga lantang ya, apalagi di volume yang full. Walaupun bassnya masih agak kurang, yuk langsung aja kita coba dengerin.
Motorola Moto G45 5G ini udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 loh. Si Snapdragon 6S Gen 3 ini dengan harga di 2 jutaan, menurut aku ini udah sangat worth it sih, karena memang belum ada ya handphone di Indonesia yang resmi pakai prosesor ini. Apalagi harganya segitu guys, jadi baru si Motorola ini ya yang pakai dan berani datengin chipset dengan harga 2 jutaan. Dengan versi Android 14 dan skor Antutunya mencapai 378.713. RAM Motorola Moto G45 5G ini di 8 GB dengan jenis RAM LPDDR4X. Untuk internalnya 256 GB yang bisa di-up to hingga 1 TB. Kalau untuk varian warna yang masuk ke Indonesia ini ada 3 varian ya. Yang pertama warna Viva Magenta, kemudian ada Brilliant Green dan ada Brilliant Blue. Baterainya sendiri ketika aku cek di device info HW ini di 5096 mAh. Ketika aku cas selama 30 menit dengan pengecasan 20 Watt, baterainya bertambah 32%. Game pertama aku coba main PUBG Mobile dengan settingan yang didapat ini di HD High. Giroskopnya on dan cukup smooth juga ya. Kalau untuk kualitas grafiknya nggak kalah bagus, nggak ada frame drop yang memadai. Untuk suhunya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Kemudian di game kedua aku coba di Mobile Legends dengan settingan yang didapat frame rate super dan grafisnya di ultra. Ketika dimainin ini lancar ya, nggak ada frame drop. Suhu handphonenya juga normal, nggak ada panas yang berlebihan. Grafiknya juga cakep, mulus, dan jernih. Yang terakhir di sini aku coba main Genshin Impact dengan settingan rata kanan. Pas dimainin cukup lancar. Tapi ketika di permainan 15 menitan terkadang ini ada frame drop tapi nggak terlalu parah sih. Suhu handphonenya ini berasa hangat ketika di 20 menit permainan. Lanjut untuk fitur pertama, di sini ada NFC yang responnya responsif banget. Dan ada fitur sidik jari yang berada di samping, untuk responnya juga sangat cepat. Yang kedua, di sini ada fitur Family Space. Fitur ini berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi, kemudian berbagi, dan pengelolaan kegiatan keluarga dalam satu tempat. Fitur yang tersedia di sini ada pelacakan lokasi, waktu layar, kemudian kontrol orang tua, berbagi tanggung jawab, dan ada anggota keluarga. Handphone ini juga sudah bersertifikasi IP52 yang berarti sudah tahan percikan air dan juga debu. Jadi jangan sampai handphone ini dicelupin ke air ya. Lalu ada fitur Moto Connect. Fungsinya ini untuk perluas ponsel ke layar di sekitar. Jadi kita bisa memainkan game, melakukan panggilan video, dan lainnya secara langsung dari TV ataupun layar desktop. Ada juga fitur jangan ganggu. Fungsinya ini untuk mengatur waktu atau situasi tertentu dan tidak ingin diganggu oleh notifikasi, panggilan, ataupun pesan. Lanjut yang terakhir ada fitur lihat depan. Ini keren juga ya. Jadi saat kita berjalan sambil menggunakan ponsel, otomatis akan dapat pengingat agar tetap fokus pada lingkungan sekitar. Sekarang kita bahas kamera. Untuk desain kamera depannya ini sudah pansol dengan resolusi 16 megapiksel. Sedangkan untuk kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dan kamera makronya di 2 megapiksel. Untuk resolusi perekaman videonya ini sama ya, di 1080p pada 30 fps, tetapi bisa dipilih di pengaturan kamera dengan pilihan standar dan juga tinggi. Untuk fitur kameranya di sini ada gerak lambat, video, foto, kemudian potret, ada Pro, dan di lainnya ini ada warna titik hingga jepret ganda. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he goes mean. He gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gold. Always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of thought in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. There's no exit, I'll kill when I'm desperate.
And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Merekam video di kamera belakangnya, dan menurut aku nih untuk kualitas videonya sih udah cukup bagus ya, dan stabil juga guys, karena ini aku pakai buat jalan pelan, dia nggak ada gempanya gitu. Kemudian kalau untuk kontras warna sih ini juga udah lumayan pekat dan cukup detail juga ya untuk objeknya tuh. Kalau untuk zoom ini bisa sampai 6 kali zoom. Nah, kualitasnya seperti ini ketika di zoom. Untuk perekaman kamera depannya, ini resolusinya di standar. Jadi dia nggak ada pilihan resolusinya guys. Nanti aku tulis aja di bawah sini untuk resolusinya berapa, karena dia memang udah kayak handphone lain yang ada misal 1080p atau 720p, ini nggak ada. Nah di sini kualitasnya menurut aku sih kurang detail. Kemudian warnanya juga kurang pekat ya. Kalau kita putar-putar seperti ini guys, dari bawah seperti ini tuh, dia jadi gelap gini. Jadi kontras warnanya tuh kurang stabil, tiba-tiba terang terus tiba-tiba jadi gelap gitu guys. Oke guys, itu dia tadi review lengkap tentang Motorola Moto G45 5G ini. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku secara keseluruhan ini udah enak banget, terutama buat main game. Secara chipsetnya udah gacor banget ya. Hasil foto dari kameranya juga udah cukup bagus. Tapi ada satu nih kelemahannya, karena resolusi layarnya ini yang hanya di 720p. Tapi tenang, karena layarnya ini sudah dikasih proteksi Corning Gorilla Glass 3, jadi udah cukup worth it ya. Gimana nih menurut kalian? Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.